Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Maulida dari kelas MN23M. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang pengendalian risiko. Yang poin kedua ada memahami risiko dan peluang. Yang pertama ada risiko, ketidakpastian yang menimbulkan akibat merugikan, seperti kebakaran pabrik yang menyebabkan kerugian finansial dan penghentian operasional. Yang kedua ada peluang, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan, keduanya memerlukan manajemen yang tepat. Ada juga metode pengendalian risiko terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, penghindaran risiko, menolak atau menghentikan kegiatan yang mengandung risiko untuk menghilangkan ekspor sepenuhnya. Yang kedua, pengendalian kerugian, merendahkan kemungkinan kerugian atau mengurangi keparahannya jika terjadi. Dan yang ketiga ada pemisahan, yaitu memisahkan aset menghadapi risiko sama ke lokasi berbeda untuk mengurangi kerugian per peristiwa. Pendekatan pengendalian kerugian, pendekatan engineering, fokus pada penyebab fisik dan mekanis, memperbaiki kabel listrik, pembuangan limbah, dan konstruksi berkualitas. Yang kedua ada pendekatan hubungan kemanusiaan, mengatasi faktor manusia, kelengahan, sengaja mengabaikan keselamatan, faktor psikologis melalui pelatihan. Ada juga strategi pemindahan dan kombinasi risiko. Pemindahan risiko, memindahkan aset atau kegiatan berisiko kepada pihak lain melalui kontrak atau penjualan. Contohnya, menjual gedung atau menyerahkan pekerjaan ke kontraktor. Yang kedua ada kombinasi atau pooling, menambah ekspor unit untuk membuat kerugian lebih dapat diprediksi. Contohnya, perusahaan asuransi menggabungkan risiko banyak klien. Ada juga elemen manajemen risiko yang baik. Yang pertama ada memahami bisnis perusahaan, pengetahuan mendalam tentang operasi dan ekspor risiko. Yang kedua, formal, sistematis, terintegrasi dan komprehensif, proses terstruktur di organisasi. Yang ketiga, infrastruktur dan kontrol yang kuat, mekanisme kontrol, batas risiko, fokus pada aliran kas dan budaya risiko. Teori domino dan rantai risiko. Teori domino, 5 tahap kecelakaan. Yang pertama, lingkungan sosial, kesalahan individu, tindakan berbahaya, kecelakaan, dan cedera. Teori rantai risiko. Yang pertama ada lingkungan, interaksi, hasil, konsekuensi. Contohnya, kompor di gudang dengan bahan mudah terbakar menyebabkan kebakaran. Fokus dan timing pengendalian risiko, mengurangi probabilitas, training karyawan, alat pemadam kebakaran, mengurangi safety, airbag mobil, sabuk pengaman. Timing pengendalian, sebelum pelatihan karyawan, saat terjadi, airbag pengembang, dan sesudah perbaikan dan pemulihan. Ada juga studi kasus keputusan strategi risiko. Kontraktor di Indonesia, di Irak, risiko tinggi serangan bom, pengendalian lemah, profil risiko tinggi, keputusan dan tolak tawaran. Perusahaan keamanan USA, risiko engineering tinggi, pengendalian kuat, tentara terlatih, profil risiko moderator, keputusan terima dengan harga premium. Baik, sekian presentasi sedikit tentang pengendalian risiko dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.